Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Titi pada pembelajaran hari ini yang akan membahas tentang pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberadaan makhluk hidup di lingkunganku. Yang mana pada hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anakku kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C yang selalu Ibu banggakan dan Ibu sayangi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap sehat dan semangat. Itu yang Ibu harapkan. Anak-anak, kita lanjutkan ya pelajaran hari ini, yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum kita mulai, anak-anak, di sekitar kita itu pasti ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kalian amati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Apa aja yang ada? Berarti hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu biasanya hewan-hewan peliharaan. Contohnya burung, kucing, ayam, bebek, dan sebagainya. Itu semua termasuk sumber daya alam yang hidup, yang disebut juga sumber daya alam hayati, karena berasal dari makhluk hidup. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena tumbuhan dan hewan itu juga bermanfaat untuk manusia. Anak-anak, coba kalian perhatikan dalam buku kalian. Di pembelajaran 1 itu ada gambar burung. Burungnya sangat indah sekali bulunya. Panjang, berwarna-warni, sangat indah. Coba anak-anak, setiap daerah, antar daerah itu memiliki ciri khas atau hewan yang bisa hidup di daerah tertentu. Jadi disesuaikan dengan kondisi alamnya. Contohnya burung yang ada pada gambar kalian, di buku kalian, itu adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu terdapat atau banyak kita jumpai di daerah atau di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu mana anak-anak? Yang provinsi bagian timur itu adalah provinsi Papua. Ya, provinsi Papua. Coba kalian amati. Nanti anak-anak latihan untuk membuat kalimat pertanyaan dari gambar yang kalian lihat di buku tersebut. Nanti tugasnya menyusul ya setelah pembelajaran ini selesai. Nah, untuk membantu membuat pertanyaan itu anak-anak, di bawah ini juga disediakan atau ada bacaan tentang burung cendrawasih tersebut. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Kenapa disebut sebagai burung surga? Nanti kalian akan mengetahui setelah membaca. Surga, kalau kita ingat dengan kata surga, itu identik dengan keindahan atau sesuatu hal-hal yang menyenangkan, indah, ya, yang bagus. Maka dari itu, masyarakat di Papua itu sering menggunakan bulu cendrawasih itu sebagai
pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Pasti ada, mungkin diselipkan di kepala, di bajunya, sebagai hiasan. Karena memang sangat indah bulu cendrawasih itu. Coba anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat, kalau tadi anak-anak tentang burung, sekarang kita akan membicarakan tentang kupu-kupu. Anak-anak sudah pernah melihat kupu-kupu? Kukira kalian sudah pernah melihat semuanya. Kupu-kupu pun itu warnanya pun juga sangat indah, berwarna-warni. Warnanya berbeda-beda antara satu jenis dengan yang lainnya. Seperti burung tadi, kalau cendrawasih itu bisa hidup atau bisa tumbuh sesuai dengan perkembangannya itu di daerah Papua, kupu-kupu juga begitu. Ada ciri khas atau kupu-kupu yang kita temui di Papua, itu warnanya seperti ini, ada coklat tua, coklat muda. Ya, warnanya digradasi ya ini ya, bagus. Kupu-kupu sayap burung peri namanya. Ada lagi kupu-kupu raja ini. Ditemukan di Jawa dan Sumatera. Ini kupu-kupu ini banyak yang terdapat di wilayah Jawa dan Sumatera. Ada lagi kupu-kupu yang sangat antik nih. Kupu-kupu tragon. Ditemukan di Kalimantan. Jadi setiap daerah kalian amati, kupu-kupu yang berasal dari daerah yang berbeda memiliki ciri khas yang berbeda pula. Sekarang kembali ke asal dari kupu-kupu tersebut. Kupu-kupu yang sangat indah ini ternyata memiliki daur hidup yang sangat luar biasa. Pertama kali, kupu-kupu ini berasal dari telur. Telur yang menempel di atas daun, kemudian menetas. 5-10 hari itu menjadi larva atau ulat. Kalau kita bayangkan, oh ternyata tidak seindah setelah jadi kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu berasal dari telur. Setelah menetas 5-10 hari, itu kemudian menjadi ulat. Setelah hidup kurang lebih 2 minggu, ulat tersebut akan membentuk kepompong. Ya, ulat itu menjadi kepompong yang bergantungan atau bergelantungan di ranting atau daun pada pohon. Kepompong ini akan bertahan atau akan hidup sekitar 2-3 minggu. Setelah itu keluarlah atau berubahlah kepompong itu menjadi kupu-kupu. Itulah daur hidup kupu-kupu. Dari telur menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong. Kepompong barulah menjadi kupu-kupu lagi. Itu namanya daur hidup. Ternyata proses untuk menjadi kupu-kupu yang sangat indah itu membutuhkan proses yang cukup lama. Anak-anak, itu adalah pembelajaran pertama, ya. Pembelajaran pertama. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua. Sebelum pelajaran yang kedua, anak-anak, Ibu akan memberi gambaran atau bertanya pada anak-anak semuanya. Kalian amati
hewan yang ada di sekitarmu, atau kalian yang di rumah sudah merasakan atau sudah mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu hewan yang kita pelihara, kita kasih makan, minum, dan kita rawat dengan sebaik-baiknya, itu dinamakan hewan peliharaan. Seperti yang kita jumpai ya di sekitar kita, ada burung, kucing, ada bebek. Kalau di perkampungan itu sering kita jumpai hewan peliharaan kambing, ya, sapi, itu ada yang melihara seperti itu. Lah, Ibu tanya, kalau kita memelihara hewan, berarti ada hak dan kewajiban terhadap hewan tersebut. Tidak semata-mata kita hanya memelihara, kita biarkan, ya itu namanya bukan hewan peliharaan. Seperti pada bacaan di bukumu, Dayu dan si Mungil. Ini adalah cerita yang sangat lucu. Si Dayu dan si Mungil. Si Mungil itu nama siapa, anak-anak? Nah, nama si kucing belang peliharaan Dayu. Karena tubuhnya kecil, maka disebut si Mungil. Ya. Hewan yang kita pelihara itu mempunyai hak dan kewajiban. Haknya apa, anak-anak? Hak hewan yang kita pelihara itu mempunyai hak untuk hidup terus, ya, untuk hidup secara terurus. Terurus itu berarti dirawat, nyaman, dan senang tinggal dengan inangnya. Senang tinggal dengan yang memeliharanya. Dia merasa terlindungi. Itu adalah haknya. Sedangkan kewajiban kita yang memelihara itu adalah ya juga mempunyai kewajiban imbal baliknya. Itu membersihkan kotorannya, memberi makan minumnya, memberi pengobatan apabila sakit, memberikan tempat tinggal yang nyaman, yang bersih dari kuman. Ya, itu adalah kewajiban inangnya, yang maksudnya yang memelihara. Jadi tidak hanya menuntut, kita hanya menerima hasil yang bagus tapi tanpa kita merawat, itu adalah salah. Jadi namanya tidak seimbang. Jadi dari bacaan itu nanti anak-anak itu akan ada pertanyaan di situ, akan kalian jumpai apa yang harus dilaksanakan ketika kita memelihara atau yang kita wajib kita lakukan apabila memelihara hewan piaraan. Haknya apa? Nanti di situ akan kalian bisa menjawabnya. Nah, ini anak-anak nanti tugas menyusul ya. Sekarang kita lanjutkan ke matematika. Ya. Kita mengulang lagi matematika di sini, kita jumpai perkalian pecahan dengan cara menaksir ya. Yuk kita ingat lagi. Ibu ulang kembali. Contohnya nomor 1. 3/4 kali 5. Nilai pecahan ini kita taksir dulu. Dijadikan bilangan bulat. Nilai 3/4 mendekati ke berapa? 3/4 itu kalau kita taksir itu bisa dirubah menjadi pecahan desimal dulu. Berarti kalau lebih dari setengah, kita naikkan ke atas. Kalau kurang dari setengah, berarti kita anggap 0. Kita ikutkan ke 0.
Berarti 3/4 itu kalau dibuat pecahan desimal, kalau enggak ya kalian buat garis bilangan. 3/4 itu hasilnya kalau dibuat pecahan desimal itu kan sudah 0 lebih dari 0,5. Berarti mendekatinya berarti 1 ya ini. Ini jawabannya ini 1. Berarti ini 3/4 ini sama dengan kali 5 ini sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. Maka ini hasil penaksirannya jawabannya adalah 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Sekarang nomor 2. 6/8 ini mendekati ke 1. Karena kalau dibuat pecahan desimal sudah lebih dari 0,5 atau setengahnya. Nilai 2/3 ini juga mendekatinya 1. Jadi hasil penaksirannya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Nih, sekarang nomor 3. Ini ada pecahan campuran. 2/15. Sekarang ini kita taksir dulu. 2/15 ini mendekatinya, kalau ke atas kan 1. Kalau kurang dari setengah berarti kita anggap 0. 2/15 mendekatinya 0. Ya. Nggak ada nilainya. Sama, tetap. Berarti nilai 2/15 ini mendekati adalah 2. Tetap, jadi 2. Jadi hasil penaksirannya adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Nomor 3. Contohnya seperti itu. Nomor 4. 3, 1/15 kali 2, 4/5. Nilai 1/15 mendekatinya ini 0. Jadi 3, 1/15 mendekati ini tetap 3 bilangannya ya. Nih, nilai T2 4/5 ini mendekatinya 3. Jadi hasil penaksirannya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Nanti anak-anak bisa pakai buku coret-coretan untuk latihan penaksiran bilangan pecahan ini. Ya ini nanti untuk latihan soal akan Ibu sampaikan setelah pembelajaran. Kita lanjut pelajaran SPDB. Di sini anak-anak kalian amati ada mosaik yang terbuat dari biji-bijian. Sebenarnya pada subtema 1, pembelajaran 1, 2 itu juga ada SPDB-nya sudah ada, tapi kolase ya. Kalau sekarang adalah yang kita bahas tentang mosaik yang terbuat dari biji-bijian. Temanya masih tentang makhluk hidup di sekitar kita, karena burung itu pasti di sekitar kita ada. Nah, apa itu mosaik? Ya, karya seni 2 dimensi yang caranya dengan ditempel. Anak-anak nanti ada tugas untuk membuat mosaik. Ini langkah-langkah atau bahan yang harus kalian siapkan itu biji-bijian. Biji-bijian itu bisa berupa kacang hijau, kedelai, gabah, atau dan sebagainya yang sudah kering ya. Maksudnya kalau kita pakai gabah itu pun gabah yang sudah kering. Kacang kedelai pun juga harus kacang kedelai yang sudah kering, jangan yang baru dipetik dari pohon langsung kita tempelkan.
itu nanti akan sulit untuk nempel dan akan berubah bentuk. Alatnya pinset, pensil, kuas, ya. Kalau bahannya biji-bijian, kertas A4 dan lem. Kertas A4 itu bisa kalian pakai kertas A3 ya. Pakai nanti mengerjakannya pada buku gambar yang sudah kalian punyai di rumah. Pakai buku gambar ya. Langkah yang pertama, nih, untuk membuat mosaik itu, langkah yang pertama membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Jadi sketsanya nggak perlu tebal-tebal, yang penting ada bentuk atau wujud gambar yang akan kita tempel. Setelah selesai membuat sketsanya, kita tempeli lem, kita beri lem pada bagian atau pada gambar yang akan kita tempeli. Jadi tidak semua gambar kita beri lem dulu, enggak. Tapi bagian mana yang akan kita lem dulu atau kita tempeli dulu, baru kita taruh lem. Kalau kita tempeli lem semua nanti kering sedikit-sedikit. Setelah kita beri lem, kemudian langkah berikutnya kita tempelkan biji-bijian yang akan kita taruh. Kita harus mempunyai rancangan ini nanti warnanya apa. Kita ambil, oh kalau warna coklat bisa menggunakan kacang kedelai. Kacang kedelai itu ada bermacam-macam warna loh anak-anak ya. Ada yang kacang kedelai yang hitam, ada yang coklat. Tergantung anak-anak mau pakai yang mana yang akan ditempelkan pada gambar. Setelah itu, setelah sketsa tertempel biji-bijian semuanya, ini bentuk jadinya akan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh karya mosaik. Ya. Anak-anak, Ibu kira pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian, yang mana bisa disimpulkan bahwa pembelajaran 1 tadi meliputi pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tema 3, subtema 1. Untuk pembelajaran 2, ini meliputi mata pelajaran PKN, matematika, dan SPDP. Untuk tugasnya nanti akan Ibu sampaikan setelah video ini ya. Saya kira pembelajaran Ibu cukupkan sampai ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.